Ini lagi panas-panasnya guys, sampai 1,75 ampere guys. Ini peaknya ya guys, ini tertingginya. Saya pernah mengukur itu sampai segini guys. Wah, ini mantap sekali guys. 8 WP ya guys totalnya, 5 WP modifan sama 3 WP PJU panel surya copotan. Dan di hari Minggu ini saya ingin memodif ya, cara memodif panel surya 5 WP ya guys, untuk sistem PLTS mini saya ini biar lebih efisien ya. Sebelum mulai saya disclaimer dulu ya, yang dimaksud untuk memodif panel itu tidak membuatnya dari 5 WP menjadi 10 WP ya guys, tidak melipat gandakan panel yang dihasilkan. Yang dihasilkan tetap sama, cuma bedanya itu ampere dan tegangannya berubah ya guys, sesuai dengan spesifikasi PLTS mini saya ya. Semisal panel surya saya yang 5 WP itu kan keluaran tegangannya 9 volt dengan arus 0,5 ampere ya guys. Nah, itu saya modif menjadi arus keluaran 1 ampere, tapi tegangannya itu dibagi 2 guys. Jadi turun 9 volt dibagi 2 itu sekitar 4,5 ya guys, 4,5 volt. Dan itu sama aja kalau dikali ampere, kan rumusnya mencari watt itu tegangan kali ampere ya guys, sama-sama ketemu sekitar ya 5 watt gitu guys. Tidak merubah watt dan tidak menambah watt juga, itu hanya memanipulasi tegangan yang masuk ya, seperti baratnya baterai itu dirangkai seri atau paralel gitu guys. Kita hanya merubah rangkaiannya itu ya, tidak merubah watt-watt untuk menambah watt atau apalah yang unsurnya menambah-nambah itu tidak bisa ya guys. Oke, saya mau ambil panelnya dulu di atas ya guys. Oke, itu panel surya saya ya, yang belum tahu. Yang itu ukurannya sekitar 2,5 WP atau 3 WP ya guys. Itu untuk lampu sorot yang jenis panel surya ya. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Dan untuk yang dua ini untuk mini PLTS saya. Ini 5 WP dan ini 3 WP ya. Itu copotan PJU panel surya. Dan di sana yang 10 WP guys. Nah, dan kali ini saya mau ambil panel yang tengah ini ya. Ini saya akan buat tutorial cara memodif 5 WP untuk biar pas ya tegangannya, langsung masuk ke baterai tanpa modul PWM. Ini panel surya bawaan pabrik ya guys, sudah saya balikin ke setelan pabrik. Nah, ini hanya keluar satu kabel ya dari Johnson boxnya. Nah, ini sudah copot ya guys, nih bisa dilihat ya, cuma ada 2 kabel. Dan yang bawah ini saya jumper ya, karena bawaan pabriknya ini ya jalur jumperan ya guys. Yang bagian sini yang saya modif ini saya balikin pakai kabel biasa. Dan saya akan ukur untuk itu ya, berapa ya daya yang masuk, ampere yang masuk kalau kita pakainya yang 5 WP tapi belum dimodif ya guys. Nah, ini sudah saya hubungkan. Ini kondisinya ya lumayan panas guys, bersih ya awannya, ada tipis-tipis. Oke, panel suryanya juga maksimal. Dan ampere yang didapat itu sekitar 0,43 ampere guys, dengan tegangan 3,6 ya, karena ini dari BMS langsung ke panel ya, tidak pakai modul TP itu guys, jadi tidak diolah ya. Jadi tegangannya drop mengikuti kapasitas tegangan baterai.
dengan arus 4,3 ampere, 4,3 ampere, 403 mA. Dengan arus segini menurut saya itu kurang maksimal ya guys, kecil pengisiannya. Dengan kapasitas baterai sebesar ini butuh berapa minggu guys, saya juga belum pernah coba. Ini kapasitasnya 26,4 Ah ya guys, kalau real kapasitasnya. Cuma saya nggak punya alat ukur. Ini mereknya ICR 18650 dari Samsung ya, dengan kode 22FU. ini artinya 2200 mAh ya guys. Ada 12 buah di rangkai 1S. Nah seperti inilah tegangan yang didapat, 3,6 volt dengan arus 0,42 ampere ya guys. Ya menurut saya ini oke aja, tapi ya kurang lah. Makanya saya modif panel itu ya guys. Dengan keluaran saya turunkan dari 9 volt ke 4,5, itu masih bisa untuk mengecas baterai ini ya guys, masih bisa. Karena tegangannya ini bisa sampai 5 volt juga guys kalau panas terik itu. Jadi masih bisa mengecas baterai Li-ion 18650 ya, dengan arus juga 1 ampere guys. Ini lebih baik daripada 4,3 ampere itu, 0,43 ampere. Apalagi saya tambah dengan copotan PJU panel surya, ukurannya 3 WP, lumayan ya. Ya kalau full panas terik yang panas banget itu guys, itu bisa sampai 1,5 ampere ya guys. Itu lebih dari cukup untuk membackup lampu kamar aja sama lampu ini guys. Nah itu mesinnya saya ambil, itu cuma 20 sama lampu aja guys. Ini kabelnya larinya sampai ke kamar saya guys. Jadi tegangannya sampai sini drop ya. Jadi kalau baterainya mau habis ya sampai sini malah mendrip guys. Nggak kelihatan. Oke sekarang langsung saja ke tutorialnya ya, cara memodif ini ya guys. Disimak dengan baik ya, jangan salah memasang kabel, nanti imbasnya ke panel ini guys. Kalau terbalik nanti ini bisa short ya guys, bisa rusak nanti eman guys. Walau harganya cuma 65.000 ya, sekitar 70 ya. Tapi kalau orang seperti saya ini itu uang besar ya guys. Oh iya guys, lupa guys, ini belum saya ukur tegangannya ya. Ini dapat 9 volt lebih. Ini agak ketutup mendung tapi masih 9 volt. Tadi sampai 10 volt guys. Nah 10 volt ini sudah panas. Ini real dari bawaan pabrik seperti ini ya guys, seperti ini. Ini tidak ada kabel, ini dari kabel panel surya guys. Nah jadi kalau kalian mau beli panel ini, nanti yang tegangan yang didapat itu sekitar 10 volt ya guys. Oke kita langsung ke tutorial memodif ini ya. Sebelumnya saya minta maaf ya, karena situasinya seperti ini, agak noise, banyak noise ya. Karena ala kadarnya guys saya membuat tutorialnya ini. Sebelum kalian memodif panel, lebih baik sekalian mengetahui rangkaian panelnya dulu ya. Panel saya ini ada 2 baris sel ya guys. Maksudnya garis itu yang kesini guys, kesini sama kesini, ini barisnya. Dan setiap baris ini isinya ada 9 sel, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Masing-masing itu tegangan per selnya itu 0,5 ampere dengan tegangan 0,5 volt guys. Nah antara baris ini dirangkai secara seri guys. Ini adalah jumpernya di seri, dan per selnya juga di seri guys. Kalau 0,5 dikali 18 itu ketemunya sekitar
9 volt guys, antara 9 volt ya, dengan arus tetap ya, karena di seri semua dengan arus itu 0,5 ampere. Nah, caranya memodif itu sangat mudah ya guys. Pertama itu kalian putus di bagian sini guys, di bawah ini kan jumper antara baris 1 dan baris 2 ini kan di seri ya. Kita rubah dua baris ini, kita hubungkan secara paralel. Caranya ini kita putus guys, bagian jumper ini. Nah, ini kita putus. Caranya memutus itu pertama kalian hilangi bagian ini ya guys, apa ini kayak lapisan putih ini guys. Kalau sudah kalian hilangi, pakai cutter juga bisa guys, jangan pakai pisau ya, pakai cutter aja yang kecil, itu lebih mudah. Ini bisa dilihat ya, ini kan putus guys, ini kawatnya ini putus. Nah, ini saya putus. Hati-hati jangan mengenai selnya ini. Kalau kalian, aduh ambruk, kalau kalian takut kena sel, kalian lihat sel apa kawatnya ini kalau jauh dari sel ini aman guys, tapi kalau mepet ya jangan ya guys, nanti ngerusak selnya ini. Nah, ini kan dari bayangan ini ya guys, ini kelihatan agak jauh ya, jadi aman. Ketika sudah kalian putus ya, kalian harus tahu kutub negatif dan positifnya setiap baris ini. Ini satu baris ini kutub positif sama negatifnya yang mana, kalian harus tahu. Buat kalian yang takut-takut, lebih baik ngetes dulu guys dengan multitester ini. Nah, di sini saya akan mengetesnya ya. Kalau dari Johnson boxnya ini, yang sini adalah kutub negatif. Nah, otomatis yang keluar dari baris bawah ini, yang sini, ini harusnya positif ya guys. Kita akan coba. Nah, keluar tegangannya ya guys. Nah, ini udah keluar tegangannya. Dia tidak min ya guys, berarti menandakan sebelah sini kutub positif ya guys. Dan kita coba yang baris satunya, kita balik. Yang sini kan warnanya merah kabelnya, berarti kutubnya harusnya positif. Dan yang bawah atas ini harusnya negatif. Nah, sudah. Oke, tegangannya keluar ya, tidak ada huruf min. Di sini kalau terbalik ada lambang minnya ya guys, berarti ini kutubnya negatif. Oke, kita tulis dulu biar tidak bingung ya. Yang bawah ini negatif, yang sebelah sini positif. Nah, seperti ini ya. Nah, ini positif, ini negatif. Kemudian yang kutub positif yang kalian putus di bawah ini, kalian hubungkan ke positif yang sel atas ini guys, yang sebelah sini, yang sini. Kalian bingung bedanya, gampang aja guys. Ini ada dua baris, yang atas berarti yang port yang atas ini punya baris ke atas ini guys. Yang port bawah ini, yang baris bawah ini punya yang baris bawah ini guys. Yang port ini punya baris bawah ini. Oke, kita akan coba solder ya, yang positif ini bawah ini ketemu yang atas ini ya guys, sama-sama positif lah, kita hubungkan ya. Ya, ini ya sudah saya solder. Jelek ya guys, sorry. Ini yang kutub positif yang baris sini, ini kan ibaratnya baris 1, baris 2. Yang baris 2 ini ya, ini masuk ke positif yang baris 1 ini guys. Nah, seperti ini ya. Nah,
Kemudian yang kutub negatif baris 1 ini masukkan ke kutub negatif yang baris 2 ini guys. Nih. Oke, kalau sudah terhubung seperti ini berarti ini sudah jadi ya guys. Kita cek tegangannya dulu apakah keluar. Kalau tidak keluar berarti kalian menyambung ini terbalik ya. Tapi kalau lama-lama nanti bisa ngerusak selnya guys. Yang ini positif dan yang ini negatif ya guys. Nah, oke, keluar tegangannya ya. Oke, kita akan tes berapa ampere yang keluar ya guys. Kita bawa keluar. Oke guys, ini sudah dipanasan ya, dengan kondisi berawan guys, mataharinya itu ya, berawan. Dan di sini mendapatkan tegangan sekitar 4,8 volt ya. Ini mendung guys, ketutupan awan panasnya, tidak terlalu panas. Sekarang kita akan coba ukur arusnya ya guys. Ini yang sudah saya modif ya. Weh, panas. Nah. Walah. Gak nih wong ki. Nah, sip. Oke. Ya, hampir 1 ampere guys. Mantap guys. Ya, ini yang sudah saya modif ya guys. Mantap ya guys. Wah, ini lagi panas-panasnya guys, sampai 1,75 ampere guys. Ini peaknya ya guys, ini tertingginya. Saya pernah ngukur itu sampai segini guys. Wah, ini mantap sekali guys. 8 WP ya guys totalnya, 5 WP modifan sama 3 WP PCU panel surya copotan. Wah, sampai 1,75. Wah, mantap kali guys. Ini panasnya trik ya. Oke, ini saya akan masukkan ke bagian akhir aja. Buat kalian yang penasaran, mungkin ada yang tanya berapa ampere mas dapatnya. Ya segini guys. Ini kalau peak-peaknya, dan baterainya juga lagi low karena tiap hari mendung, jadinya udah mau habis. Dan ini lagi trik-triknya sampai 1,75 ya tadi. Wah, mantap. Ini yang panel baru saya modif tadi, saya buat tutorial itu. Ini saya baru mau beres-beres ya guys. Pas saya pasang itu sampai 1,75, langsung saya video guys. Wah, mantap. Ini saya lagi bersih ya, mau beres-beres, baru kelar bikin tutorial seperti inilah. Nanti saya akan menjual barang-barang lama saya ya guys, yang tidak terpakai tapi masih bisa. Kalian tunggu aja. Ini kemarin kit saya laku ya, terjual. Dulu saya belinya harga 100.000, tapi saya hanya jual 35. Buat kalian yang mau, mungkin ya ada yang butuh atau yang berminat, nanti saya akan kumpulkan dulu. Saya cari-cari barang lama, nanti saya jual murah guys, meleset mungkin sekitar 70% dari harga aslinya ya. Padahal kitnya juga baru guys, saya jual 35.000. Ya, semoga bermanfaat ya buat kalian nanti ya. Oke, video ini sebagai penutup aja ya guys. Dan ini sudah turun jadi 1,5, rata-rata segini guys,
cuma lagi peak-peaknya ya, lagi panas-panasnya dan lagi habis-habisnya baterai saya ya. Dapatnya segini, mantap-mantap guys. Gimana buat kalian yang mau rakit seperti ini, boleh dicoba ya. Lumayan buat backup lampu, bisa jadi power bank juga. Yang penting itu ya fungsi, bukan ya seperti itulah. Oke, terima kasih, salam sukses.